Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang teman-teman media semua. Pada hari ini di Bandung, hari Selasa tanggal 23 September 2025, kami ingin menyampaikan pemberitaan terkait Kadin Jawa Barat. Kami dari gabungan pengusaha Sunda ya, kami kader Kadin Jawa Barat, saya sebagai ketua umum gabungan pengusaha Sunda, yaitu para pengusaha yang mendukung Kang Deddy Mulyadi dari sejak pencalonan. Ini saya didampingi Ketua Pak Isna, dan kami menyikapi terkait kondisi terkini Kadin Jawa Barat, dan saya juga selaku senior ya di Kadin Jawa Barat. Saya kasih judul ya, konferensi pers kali ini, habis Muprok Kadin Jabar 44 gagal total 18 September, terbitlah Muprok 24 September. Ini manakala bocor informasi Muprok 18 September, seminggu sebelum kejadian, semua kader Kadin termasuk Kadin Jabar, termasuk pihak yang berkompeten, mengatakan info tersebut hoax karena tidak ada undangan kepada peserta Muprok yang sah. 3 hari sebelum terjadinya 18 September, 15 ketua ya, Kadin daerah, kota kabupaten, semuanya kaget. Ada info yang memastikan terjadinya Muprok 18 September dengan kepastian tempat di Hotel Mercure, Karawang. Ke-15 Kadin yang tidak mendapat undangan ini tentu saja marah, menggeruduk menara Kadin Indonesia pada 17 September, sehari sebelum 18 September ya, dan menekan habis Kadin Indonesia, Kadin Pusat di Menara Kadin ya, Jalan di Kuningan ya, Jakarta, agar membatalkan Muprok 18 September yang sama sekali tidak sesuai ADRT dan peraturan organisasi Kadin. Alhamdulillah Kadin Indonesia bisa menyadari dan membuat kesepakatan 17 September bersama 15 Kadinda untuk pembatalan Muprok 18 September tersebut, dan mengakui peserta Muprok yang sah adalah SK-nya Pak Cucu Sutara dan SK Caretaker Pak Agung Suryama. Itu yang diakui, karena SK Almer itu ya tidak sah, tidak ilegal ya, tidak sah, ilegal karena itu tidak ditandatangani ya SK Almer itu oleh Pak Nini Bakri, tapi penandatangannya adalah ya pengesahannya oleh Pak Arsad Rashid, sehingga otomatis tidak sah ya, secara hukum. Yang SK yang diterbitkan oleh Saudara Almer itu kan itu. Nah, ini jelas ya, kejadian 18 September ini skenario busuk ya, indikasinya AFRCS ini ya gitu ya, mengadakan Muprok 18 September tanpa melibatkan 15 Kadinda. Hancur, berantakan, dan gagal total ya. Ketum Kadin Indonesia Pak Nini Bakri dan juga Gubernur Jawa Barat KDM mengetahui hiruk pikuk tersebut, tentu saja batal untuk hadir di acara Muprok 18
September, ya kan gitu. Apapun alibi dan alasannya, baligo dan backdrop acara Muprok 18 September 2025 di Hotel Mercure Karawang yang dibongkar menjadi bukti nyata pengkhianatan terhadap ADRT dan PO Kadin yang melaksanakan Muprok misterius dan 4 gulipat, ya, gitu. Dan terbukalah itikat buruknya AFRCS ini, ya. Seolah Kadin Jabar ini dianggapnya tempe tahu yang bisa digoreng semau gue, kan gitu, ya. Oncom, ya. Pasca batalnya Muprok 18 September, sekarang terbitlah pengumuman Muprok 24 September 2025 dari SC, OC, dan penyelenggara dengan, tapi sekarang udah ada perubahan nih, melibatkan 15 kadinda kota kabupaten yang sah sebagai peserta Muprok, ya. Dan undangannya juga sudah ada, ya. Undangan sudah terbit, ya, untuk besok Muprok itu. Cuman tempat aneh, ya. Undangan itu tempatnya tidak ada, gitu. Sekarang Bapak ngundang nikahan, ya, masa tempatnya tidak ada, kan aneh sebetulnya, ya. Ini seperti itu. Ditulis di sana dalam undangannya tempat menyusul. Padahal sekarang sudah H-1, bayangin, ya. Jadi saya sebagai kader Kadin ini malu sebetulnya, ya, dengan kondisi seperti ini. Tapi ini masyarakat harus tahu semuanya, ya, kondisi Kadin Jawa Barat ini, ya, gitu. Nah, nanti sebentar. Dan menurut SCOC dan penyelenggara musrok, ya, proses, nah ini, ya. Menurut SC, OC, dan penyelenggara Muprok, ya, kemarin ada penjelasan, gitu kan. Proses tahapan-tahapan Muprok sudah beres dilaksanakan terhitung dari sejak Muprok Maret 2025 di Trans Hotel Bandung, ya. Dan yang diundur tinggal waktu pelaksanaannya saja. Pengunduran pelaksanaan Muprok pada bulan Maret tersebut, kita melawan lupa dulu nih, ya. Terindikasi terjadinya pengerahan ratusan preman, ya, berpakaian hitam-hitam oleh AFRCS, ya, untuk menggagalkan Muprok. Jejak digitalnya tersimpan rapi hingga terjadi pengusiran peserta Muprok, ya, oleh para preman tersebut. Ya, itu terjadi itu, ya. Jika proses tahapan terhitung dari Maret 2025, berarti pendaftaran calon ketum Kadin Jabar sudah dilaksanakan dan sesuai aturan pendaftaran calon ketum Kadin Jabar sudah tertutup, dibuka, ditutup, kan gitu, ya. Itu sesuai ADRT. Dan calonnya hanya ada 2 orang yang sudah ditetapkan pada waktu itu, yaitu Ibu Sinta dan Ibu Mas Roro. Ada 2 calonnya, Ibu Sinta, ya, itu Ketua Kadin Kabupaten Bogor mencalonkan sebagai calon Ketum Kadin Jawa Barat, dan Ibu Mas Roro Ketua IWAPI Jawa Barat, ya, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Jawa Barat, mencalonkan Ketua Kadin Jawa Barat. Jadi sudah ada 2 calon tuh yang sah dan ditetapkan sebagai calon, ya. Panitia sekarang ini, ya, dengan membuka lagi pendaftaran calon ketum Jawa Barat, ya, untuk kedua kalinya dibuka sebenarnya pendaftaran, ya. Katanya dibuka lagi pendaftaran. Lucu kan, ya. Nah, hal ini jelas salah dan melanggar ADRT dan peraturan organisasi Kadin. Karena aturannya pendaftaran calon ketum Kadin ini hanya 1 kali, bukan 2 kali, ya.
Jika hal ini dipaksakan, sudah barang tentu hal tersebut bakal memicu kekisruhan, ya. Dan kemudian hasil muproknya akan rawan gugatan di pengadilan. Ke depan itu presiden buruk ini. Sebaiknya jika membuka lagi pendaftaran calon ketum baru nih, ingin lagi membuka lagi calon ketum baru, ya. Proses muprok bulan Maret 2025 ini dinyatakan batal terlebih dahulu, ya. Gitu. Karena lain suatu hal, ya, tertulis, ya, ditandatangan oleh Pak Ketum Paninia Bakri bahwa proses muprok Jawa Barat batal, ya. Gitu, ya. Barulah kemudian tahapan-tahapan muprok dimulai dari nol kembali, ya, dengan memakai tata cara ADRT dan peraturan organisasi dalam pelaksanaannya yang sekurang-kurangnya memerlukan waktu 40 hari dengan rincian sebagai berikut. 10 hari itu asistensi dan persiapan, ya. Dan kemudian yang kedua pengumuman terbuka penetapan hari H dan tanggal muprok, ya, terhitung H-30 hari termasuk pembukaan pendaftaran calon ketua umum. Silahkan mau pada daftar lagi, kan, itu kan, gitu, siapapun, kan, gitu. AFR juga silahkan daftar kalau di sini, kan, itu, kan. Terus Bu Sinta, Bu Masrul jatah daftar lagi karena dinolin lagi. Nah, kan gitu, ya. Nah, dan acara konvensi, ya, seleksi. Konvensi itu seleksi, ya, kepesertaan anggota luar biasa, ya. Anggota luar biasa itu di Kadin itu ada HIPMI, Gapensi, Gapeknas, Gapecino dan sebagainya. Dan itu, ya. Itu anggota luar biasa yang jumlahnya nanti 20% dari jumlah peserta Kadin daerah kota kabupaten. Nah, kemudian H-7 hari adalah penutupan pendaftaran calon ketua umum Kadin Jawa Barat. Itulah, ya, mekanismenya sesuai anggaran dasar rumah tangga dan peraturan organisasi. Nah, yang sekarang ini benar-benar cacat hukum ini, ya. Bayangkan H-1 tempat aja belum ditetepin. Masih goib gitu, ya, masih isu katanya di Bogor, tapi harus dinyatain dong, kan? Dan tertulis, ya, di Bogor di mana, kan, di hotel katanya di hotel Nirwana di mana, tapi sekarang ini masih isu, ya, ya, bisa di mana, ya. Ini kan memalukan, ya. Kak, saya nih sebagai senior Kadin Jawa Barat, ya, malu saya, ya, dengan seperti ini, gitu, ya, kejadian. Dan masyarakat harus tahu nih, harus mengawasi, mengontrol. Kenapa? Karena Kadin ini milik masyarakat, gitu loh, ya, undang-undang yang mendirikannya juga, ya, gitu, ya, bukan sekedar semau gue, gitu, kan, ada aturan, ada RT, peraturan organisasi, kan, gitu. Nah, jika memakai mekanisme ini dengan pembatalan terlebih dahulu proses muprok Maret 2025 sehingga dapat membuka kembali pendaftaran calon ketua umum baru. Maka kalau yang sekarang muprok 24 September ini sudah barang tentu, ya, dengan peraturan ini tidak bisa digelar karena perlu waktu 40 hari minimalnya, ya, sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tapi kalau mau digelar besok itu tidak ada calon lain terkecuali 2 calon yang sudah ditetapkan, yaitu Ibu Sinta dan Ibu Mas Suro. Demikian, ya, posisinya, ya. Mekanisme organisasi ADRT dan PO Kadin kami dari GPS ini, Gabungan Pengusaha Sunda, ya, pendukung Kang Deddy Mulyadi nih, ya, mengingatkan agar Karyateker Kadin Jabar, SC, OC, dan penyelenggara Muprok 8 Kadin Jawa Barat mematuhi, ya, aturan agar Muprok berjalan lancar dan tertib. Seperti itu, ya. Mungkin apa boleh buat udah mengandung, ya, besok pada ngumpul, nggak tahu nih saya, ya, kondisinya bagaimana. Jangan kutak-kutik lagi aturan demi kepentingan pribadi dan golongan, ya. Hal ini akan menjadi presiden buruk, ya.
Ya kan nauzubillah min dzalik ya, bisa-bisa kalau kisruh jadi Kadin Nepal nantinya. Benar nggak? Gitu ya, bin keributan besar di Kadin kan jadi yang rugi ya Kadin sendiri, terus juga masyarakat Jawa Barat ya gitu ya. Jadi sekarang apalagi pada emosi seperti begini ya, kami menghimbau lah ya supaya semuanya introspeksi nih, jangan nafsu ya. Jadi kan kalah menang biasa, tapi ikutilah aturan yang benar gitu loh ya. Demikian mungkin yang perlu saya sampaikan kepada media, mudah-mudahan bisa ya disampaikan ke masyarakat luas ya, dan bisa menjadi perhatian kita bersama untuk mengawal ya pelaksanaan Muprok Kadin Jawa Barat yang benar sesuai ADRT dan peraturan organisasi. Terima kasih ya. Demikian dulu, mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Barangkali dari Bapak ada yang bertanya, Pak? Kalau kita sebagai pengusaha Sunda ini, pengusaha Sunda, pengennya menolkan lagi atau melalui mekanisme yang sudah sebelumnya itu. Kalau saya sih ya tidak ada. Ya kami gitu ya, tidak ada keinginan, tinggal pilih nih ya si panitia ini ya. Antara dua alternatif ini yang benar ya. Kalau besok mau dilaksanakan yang benar, itu calonnya cuma dua, Ibu Sinta dan Ibu Mas Duro, karena tidak ada di ADRT Kadin ini pendaftaran 2 kali. Tapi kalau mau membuka pendaftaran sehingga AFR ini bisa mendaftarkan kembali sebagai calon ketua umum, ya besok harus diundur, dinolkan gitu, harus dinolkan lagi dan besok dibatalkan. Jadi besok itu hanya pengumuman bahwa Muprok ya dilaksanakan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan ditandatangani pembatalan proses Muprok sebelumnya karena lain suatu hal, kan gitu. Seperti itu ya. Nah, masalah goibnya seperti apa nih? Kan udah terlanjur udah ada isu. Iya, saya juga bingung ini ada Muprok goib kayak begini ya. Ini kan memalukan sebenarnya ya kan gitu ya. Masa sampai detik ini saya belum tahu Pak ya. Undangannya itu tempatnya di mana, baru waktu saja. Ini ada undangannya nih, saya bisa di-share nanti sama teman-teman ya. Jadi undangannya itu hanya waktunya saja besok. Nah, tempatnya menyusul. Jadi Bapak juga nikahin anak gitu aja ya. Waktunya jelas, tapi tempat menyusul. Nah, ya, hebat kan ya. Sekelas Kadin gitu loh. Terinspirasi. Terinspirasi ya. Makanya saya bilang ini adalah Muprok goib ini ya, atau Muprok bim salabim kan gitu kan. Begitulah kira-kira ya kondisinya. Itu silakan ada yang lain. Tanggapan dari Pak KDM sendiri bagaimana? Apakah tahu? Ya Pak KDM itu saya belum tahu ya bagaimana sikapnya. Tapi kalau bicara secara pribadi kepada saya sih biasanya KDM normatif ya. Yang paling penting katanya kan tidak ribut kan di Jawa Barat kan gitu kan. Beres rapi kan, mekanisme dijalankan kan gitu aja ya. Saya sih ya kan saya juga suka ya selewat ini Pak KDM gitu. Barangkali dari yang lain, Pak. Ada nggak Pak kemungkinan yang ASR ini berdengan yang kelompok yang sudah ditetapkan bersatu gitu Pak? Iya, jadi kan bersatu sehingga benar-benar musprok nanti itu musprok yang persatuan. Iya begini ya, kan musprok persatuan itu kan bisa terjadi kan gitu kan. Kalau semuanya berpijak kepada aturan yang benar, kan kita ini ketat nih anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin itu, bayangin kepres ya, ADRT-nya tuh kepres,
Jadi anggota Kadin kalau melanggar itu sebenarnya bisa pidana, ya. Kenapa? Karena kepres gitu loh, ya. Kan satu-satunya organisasi paling kuat, ya, di Indonesia itu Kadin. Kenapa? Pendiriannya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, ya. ADRT-nya itu kepres, dan setiap presiden, ya, itu selalu ingin merubah ADRT Kadin, kan. Setiap presiden itu selalu ada kepres nomor sekian. Pak Jokowi nanti juga kayaknya sebentar lagi kepres nomor sekian, ya, ke Kadinan, ya, ke Pak Prabowo, kan gitu. Seperti itu, Pak, ya. Jadi masa ini dilanggar gitu loh, ya, kan aneh. Ini mau berdasarkan apa lagi gitu loh, ya. Nah ini, ya, yang harus diketahui oleh semua. Jadi kalau mau bersatu gampang, tinggal ikuti aturan yang benar sesuai anggaran dasar rumah tangga dan peraturan organisasi. Kalau bertarung di Kadin harus siap menang, harus siap kalah. Yang menang kalah bersatulah di situ, kan gitu. Begitu. Jadi jangan Pak Bulipat, waduh, ini lebih dari partai, lebih dari ormas yang keblinger gitu, ya. Ormas juga nggak kayak begini, partai juga nggak kayak begini, ya. Betul nggak? Betul apa betul? Oh, media semuanya betul. Lebih partai. Oh, iya kan. Jadi aduh, ngeri lah saya lihatnya, ya. Makanya saya menghimbau nih kepada Bapak Ketua Umum nih, Pak Nindya Bakri, kan itu kan, supaya memimpin dengan benar nih, ya. Saya himbau gitu, ya. Karena saya ini senior Kadin Jawa Barat, punya hak bicara ini, ya, untuk meluruskan yang bengkok ini, kan gitu. Demikian, Pak, ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Ada mau tambah lagi? Siap. Saya kira cukup. Cukup, ya. Tegas, Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman media semua, ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, ya, dan ada keberkahan, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal. Amin.